Kalau ngomongin liburan, buat gue sendiri, definisi liburan itu ya sendirian, nggak diganggu orang lain, WhatsApp-nya gue matiin, bahkan gue delete app-nya. Walaupun gue tahu sekarang kan ada settingan yang cuma centang abu-abu aja ya, baik itu udah dibaca ataupun belum, cuma ya menurut gue lebih baik gue matiin aja atau gue delete app-nya. Dan ya mungkin karena gue terbiasa untuk sendiri kali ya, makanya terhitung jarang untuk minta bantuan orang lain. Bukan karena gengsi, tapi lebih ke nggak mau ngeganggu orang aja gitu. Karena tiap orang pasti punya aktivitasnya mereka sendiri atau bahkan masalahnya mereka juga gitu. Dan ini bisa dibilang terreflect di channel gue. Gue tuh kalau minta tolong ya, itu kalau udah hal-hal yang emang udah berat banget gitu. Kayak waktu itu minta tolong diantar ke rumah sakit karena gue nggak kuat untuk pergi sendiri. Walaupun setelah gue pikir-pikir ya kayak nggak ngaruh juga sih ke rumah sakit gitu. Karena tiap orang pasti akan punya ending yang sama juga. Terus yang gue inget itu kayaknya minta diantar ke service center karena HP gue rusak waktu itu dan gue nggak bisa untuk order ojek online. By the way, sekarang taksi tuh kemana ya? Ini sedikit di luar topik sih karena ngomongin ojek online dan ada sedikit korelasi antara dua hal ini. Gue udah lama banget nggak ngelihat taksi. Ya mungkin udah, gue nggak tahu sih udah kemana. Karena menurut gue itu masih ya, ya menurut gue masih bisa dibilang cukup perlu gitu. Karena kayak contohnya kayak lansia yang nggak bisa order online ataupun hal-hal kepepet lainnya. Dan balik lagi kalau ngomongin liburan, khususnya liburan panjang ya, konteksnya kali ini yang ada di Indonesia, itu kan identik dengan yang namanya keluar kota. Dan kalau yang tinggal di Jabodetabek, ya paling Puncak, terus Anyer, atau yang agak okean dikit tuh ke Bali. Dan gue sendiri belum pernah ya ke Anyer. Gue tuh paling jauh itu ke Jogja kalau di Indonesia. Itu juga karena pas live in SMA, terus ke Penang di Malaysia untuk yang di luar negerinya. Kayak gue keluar negeri cuma ke itu doang gitu. Itu juga karena keperluan untuk berobat. Dan buat gue sendiri ya di sana sih nggak beda jauh gitu dengan di Indonesia gitu. Gue sendiri lebih suka dengan Indonesia ya. Mallnya juga menurut gue lebih okean di sini. Terus gue belum pernah ke Bali. Walaupun ya kayak banyak orang yang meromantisasi Bali ya gitu. Cuma menurut gue kalau lu terlalu sering liburan ke suatu tempat di tempat itu aja ya lama-lama akan terbiasa juga gitu. Sama halnya kayak lu kerja di Disneyland kan jadinya bukan bisa dibilang liburan juga di sana gitu. Walaupun dari sisi tempat ya emang menarik. Liburan panjang juga biasanya akan berkaitan dengan yang namanya acara keluarga. Gue yakin nggak sedikit juga orang yang menghindari acara keluarga gitu, walaupun gue lebih menghindari orang sih sebenarnya gitu. Cuma kadang ya emang lu perlu gitu untuk datang ke sana gitu. Emang perlu untuk absen. Gue biasa bilangnya gitu sih. Coba mungkin itu topik buat lain kali. Dan bicara mengenai topik kali ini, yaitu sisi kelam liburan, ternyata ya emang ada aja gitu, atau ada beberapa orang yang emang gak suka dengan yang namanya liburan gitu. Bisa jadi karena banyak yang menggunakan pekerjaan sebagai pelarian mereka, dan ketika liburan itu tiba ya dibalikin lagi ke realita gitu, bahwa ini adalah kehidupan lu di luar pekerjaan atau kesibukan lu. Jadi hal-hal yang selama ini ada di alam bawah sadar itu perlahan mulai naik.
Karena selama ini kan terdistract ya dengan pekerjaan gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga distraksi pas liburan gitu kayak nonton, gaming, baca buku dan lain-lain gitu. Tapi ya perlahan hal yang lu sembunyiin selama ini atau dari kemarin-kemarin ya akan naik pelan-pelan gitu. Agak mengerikan sih emang. Bahkan kalau lebih seriusnya lagi ada trauma di sana atau bisa ada trauma di sana atau kenyataan dan ketakutan yang selama ini lu pendam. Contoh yang paling kelihatan tuh pas awal Covid sih, ketika banyak orang yang ada di rumah. Gue sendiri cukup penasaran gitu, seberapa tinggi tingkat divorce pas Covid kemarin gitu. Walaupun ada juga pasangan yang semakin dekat. Dan kalau ngomongin sisi kelam liburan ya, itu gue pernah baca ya, ternyata banyak juga gitu orang di luar sana yang nggak suka dengan beberapa tanggal merah. Kalau gue sendiri sih, gue kalau ngomongin dalam konteks liburan ya, gue paling nggak suka dengan tahun baru sama mungkin agak sedikit di luar dikit itu ulang tahun. Karena menurut gue itu berisik dan banyak orang. Mana gue lahirnya pas Desember lagi, jadi itu numpuk di sana. Dan dari apa yang gue rangkum ya untuk ngebuat topik ini, setelah baca-baca dari sisi forum dengan topik mengenai I hate holiday, itu gue ngumpulin beberapa hal yang menurut gue cukup masuk akal gitu mengenai kenapa ada yang nggak suka dengan liburan. Dan yang pertama adalah dari sisi ekspektasi yang ketinggian terhadap liburan panjang. Kalau liburan tuh ya harus yang fancy, yang keren, ditambah sekarang tuh kan sosial media memaksa kebanyakan orang untuk membandingkan hidup mereka gitu. Apalagi pas lu lihat liburan-liburan yang keren, terus algoritma malah akan semakin nge-push itu semua ke lu gitu. Karena lu semakin sering ngelihat liburan-liburan ini ya bakal terus ditampilin konten-konten seperti itu gitu. Kalau ngomongin algoritma sekarang ya. Jadi ini yang bisa dibilang menurut gue cukup mengkhawatirkan sih. Karena untuk membandingkan kehidupan ya menurut gue itu bisa fatal. Karena ya tiap orang pasti punya atau bisa dibilang tiap orang pasti beda-beda. Dan yang kedua, liburan itu sama seperti hari biasanya. Kayak lagunya Nine Inch Nails, Every Day is Exactly the Same. Karena menurut gue hidup itu pengulangan, stuck in a loop. Siapa tahu lu udah dengerin podcast ini jutaan kali ya dari sebelum-sebelumnya, cuma lu nggak nyadar aja. Dan menurut gue yang ngebedain liburan dengan hari biasa itu ada di sisi aktivitas ya. Kalau simpelnya sih gitu sih kalau menurut gue ya. Apalagi kalau kayak lu liburan cuma sehari aja gitu, itu kayaknya bakal nggak terlalu berasa juga. Apalagi kalau udah yang kerja terus umurnya di atas 30 gitu, biasanya tuh istirahat di rumah atau enggak ya pergi paling yang deket-deket aja. Dan yang ketiga ada di aspek loneliness. Karena nggak semua orang tuh ada yang menemani mereka pada saat liburan gitu. Makanya suicide rates itu meningkat dalam beberapa liburan, dimana menurut gue masuk akal sih karena ya itulah kehidupan gitu. Ketika lu lagi nggak ada harapan dan nggak bisa ngelihat tujuan dari semua ini, jadinya ya bisa ngebawa lu ke alam yang gelap. Dan gue sendiri cukup bersyukur sih karena gue introvert ya. Jadi kesendirian itu jadi bisa dibilang makanan keseharian gue. Ditambah belum lama ini gue habis nonton Kairo ya atau Pulse. Itu film yang menurut gue
wajib ditonton gitu. Emang agak lambat tapi menurut gue itu salah satu film yang mengambil topik dari sisi kesendirian. Dan itu aja untuk podcast kali ini. Thank you buat yang udah dengerin gitu walaupun gak ada isinya juga. It's me Patrick signing off.